warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di mini podcast saya. Perkenalkan, saya Ananda Nadia Monita dengan NIM 060212822717. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia akademik, yaitu penyuntingan karya ilmiah mahasiswa. Kita akan membahas 4 poin utama yang dimulai dengan konsep, tujuan, teknik, dan etika dalam penyuntingan. Penasaran? Lanjut. Baik, kita masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu konsep penyuntingan. Penyuntingan sendiri merupakan proses memperbaiki, menata, dan menyempurnakan tulisan agar menjadi lebih baik, lebih jelas, dan tentunya masuk pada kategori kalimat efektif. Dalam konteks karya ilmiah, penyuntingan tidak hanya memperhatikan isi, tetapi juga bentuk, kemudian struktur kalimat, dan kesesuaian dengan kaidah bahasa. Mahasiswa sebagai calon akademisi harus mampu menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Maksudnya bagaimana? Menulis itu bukan hanya sekedar menyusun kata, tetapi bagaimana kita mengolah ide, lalu menyusunnya agar logis dan menyampaikannya kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai konsep. Sekarang masuk pada tujuan. Tujuan utama penyuntingan tentunya adalah untuk memastikan tulisan menjadi efektif, kemudian logis, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Melalui penyuntingan, tentunya penulis dapat memperbaiki kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan tata bahasa, dan tentunya gaya penulisan agar teks lebih enak untuk dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu juga, penyuntingan membantu penulis menghindari kalimat yang berbelit-belit, kemudian pengulangan kata yang tidak perlu, dan penggunaan istilah yang tidak tepat. Tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan akan terlihat lebih baik dan terkesan lebih profesional, serta masuk pada kategori teks ilmiah. Jika tadi kita sudah memahami mengenai konsep kemudian tujuan, dalam praktiknya ada beberapa teknik penyuntingan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, penyuntingan isi atau content editing, yaitu memeriksa kejelasan gagasan, keutuhan paragraf, dan kesesuaian argumen dengan topik pembahasan. Yang kedua, penyuntingan bahasa atau language editing, yang meliputi ejaan, tanda baca, kemudian pilihan kata, serta struktur kalimat. Misalnya, menghindari pengulangan kata seperti dan yang digunakan berkali-kali dalam satu kalimat panjang. Itu tidak diperbolehkan ya dalam penyuntingan. Yang ketiga, penyuntingan mekanik atau mechanical editing, yaitu memperhatikan aspek teknis seperti penulisan judul, daftar pustaka, format paragraf, dan konsistensi penomoran. Yang keempat, penyuntingan akhir atau proofreading, yaitu membaca ulang teks secara menyeluruh sebelum dipublikasikan untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan yang terlewatkan. Dengan menerapkan keempat teknik ini, tentunya karya ilmiah akan menjadi jauh lebih rapi, efektif, dan enak untuk dibaca. Selain keterampilan bahasa, dalam hal penyuntingan kita juga harus memahami etika penyuntingan. Etika ini berkaitan dengan sikap, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas akademik. Salah satu pelanggaran etika yang sering terjadi adalah plagiarisme, yaitu mengambil tulisan atau ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Tindakan ini termasuk pelanggaran berat yang bisa berdampak fatal bagi reputasi penulis dan lembaga pendidikan. Karena itu, penting bagi setiap mahasiswa untuk memahami dan menerapkan etika penulisan dengan benar. Kita harus selalu mencantumkan sumber kutipannya, menggunakan parafrase yang tepat, dan menghargai karya orang lain. Ingat, karya ilmiah yang baik bukan hanya dinilai dari isinya, tapi juga dari kejujuran dan tanggung jawab penulisnya. Jadi, teman-teman tidak perlu takut untuk menulis dan menyunting. Teruslah belajar, membaca, dan memperbaiki tulisan kita, karena penyuntingan adalah kunci untuk menghasilkan karya ilmiah yang unggul dan beretika. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat diterapkan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.